Ahbabul kiram rahimakumullah. Setelah kita membahas tentang ta'riful wudu, pengertian wudu, wa fadlul wudu, dan juga keutamaan wudu, sekarang kita akan membahas furudul wudu, fardu wudu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-ayah. Wa qala habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad, innamal a'malu binniyat. Wa qala aidan ibda'u bima bada Allahu bih. Ma'asyiral muslimin, ahbabul kiram rahimakumullah. Sekarang kita ingin membahas furudul wudu atau arkanul wudu. Fardu atau rukun-rukun wudu. Disebutkan bahwa fardu dan rukunnya wudu itu ada 6. Yang 6 rukun ini, 4 rukunnya ditetapkan di dalam Al-Quran, dan 2 rukunnya ditetapkan di dalam hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sisanya dalil-dalil tentang wudu itu berkaitan dengan sunnah atau tata cara wudu. Ayat yang tadi saya bacakan, yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mendirikan solat, maka basuhlah apa? Wujuhakum, wajahmu. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan-tanganmu sampai ke sikut. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum, ma'tufnya ala aydiyakum, basuhlah kaki-kaki kalian ilal ka'bain, sampai kepada kedua mata kaki. Ayat ini dikatakan oleh para ulama menjelaskan tentang rukunnya wudu, dan ayat ini menyebutkan hanya 4 rukun wudu, yang mana 4 rukun wudu ini disebutnya dengan a'dha'ul wudu, anggota-anggota yang wajib dibasuh di dalam wudu. Pertama wajah, kedua tangan, ketiga kepala, keempat adalah kaki. Maka kalau ditanya anggota wudu yang wajib dibasuh dalam tubuh kita ada berapa? Hanya ada 4 yang wajib dibasuh. Rukun, fardu, hukumnya wajib dibasuh. Muka, tangan, kepala, dan kaki. Sisanya seperti telinga, kekumur, hidung, itu hukumnya sunnah. Ahbabul kiram rahimakumullah. Itu tentang 4 rukun wudu. Yang 2 yang mana? Dalam hadis Nabi secara umumnya, innamal a'malu binniyat, di mana ulama mazhab Syafi'i menjelaskan hadis ini, sesungguhnya amal itu dianggap amal apabila diniatkan. Artinya jika kita beribadah wajib harus dengan niat. Sehingga ulama berkata bahwa niat ruknun min arkanil ibadat. Rukun dari rukun-rukun semua ibadah itu niat. Meskipun ada beberapa ibadah yang tidak diwajibkan niat, tapi secara ghalib, secara umumnya semua ibadah diperlukan niat. Dan pahala pun tergantung pada niat. Taib. Jadi rukun yang selanjutnya niat itu disebutkan dalam hadis. Tartib yang ke-6 adalah tartib. Apa? Hadisnya ibda'u bima bada Allahu bih. Kalau mau wudu, mulailah dengan apa yang telah Allah mulai. Allah dalam ayat tadi memulai faghsilu wujuhakum, pertama wajah. Wa aydiyakum, kedua tangan. Wa amsahu bi ru'usikum, ketiga adalah kepala. Wa arjulakum, keempat kaki. Itulah urutan wudu. Maka ulama fiqih tatkala menyebutkan rukun wudu, beliau berkata arkanul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyah, الثاني غسل الوجه، الثالث غسل اليدين إلى المرفقين، الرابع مسح الرأس أو مسح بعض الرأس ولو شعرة، الخامس غسل الرجلين، السادس at-tartib. Yang artinya rukun wudu itu ada 6. Yang pertama adalah niat.
Yang mana niat ini selalu nomor pertama di dalam rukun setiap ibadah. Karena niat itu punya 7 hukum. Yang pertama adalah haqiqatun. Hakikat niat itu adalah bertujuan yang bersamaan dengan perbuatan. Kemudian hukum niat wajib, meskipun ada beberapa ibadah yang dianggap sunnah niat itu. Yang ketiga adalah mahal, tempat niat itu al-qalbu, hati. Wa zamanu niyah itu awalul ibadah. Zaman niat, waktu niat, keberadaan niat di dalam ibadah itu kapan? Di awal ibadah. Berarti kalau wudu, awal wudu itu apa? Basuh muka. Maka niat itu berbarengan dengan membasuh muka. Kaifiyatun, tata cara niat tergantung ibadahnya. Apa ibadahnya? Kalau wudu berarti niat wudu. Kalau salat berarti niat salat. Syartun, syarat-syarat niat, yang mana ulama menyebutkan bahwa syarat-syarat niat itu ada 6. Yang pertama, Islamnya orang yang niat. Yang kedua adalah orang yang niat itu sahnya ibadah itu kan dengan niat, dan niat ini sahnya bagi orang yang tamyiz, yang sudah berakal, idep lah bahasa Betawinya. Yang ketiga itu adalah mengetahui apa yang akan dia niatkan. Dia niat apa? Wudu, sholat, dan lain-lainnya. Yang keempat, tidak mendatangkan perkara yang membatalkan niat. Seperti na'udzubillah, misalkan niat murtad. Ini sudah membatalkan di awal dia niat murtad. Dia wudu, baru ketika basuh muka tiba-tiba ada niat murtad, maka batal wudunya. Yang kelima adalah ada muta'alliq qat'iha bi syai'. Tidak boleh menggantungkan sesuatu dengan sesuatu untuk memutuskan niat. Antara kalau saya lagi wudu, tiba-tiba Zaid datang, Umar datang ke rumah, saya batalkan wudunya. Ini sudah membatalkan niat. Yang keenam itu adalah menyatakan, membuktikan apa yang dia niatkan. Apa? Ternyata kalau wudu niatnya apa? Mengangkat hadas. Itu harus disebutkan di dalam niat. Kemudian yang ketujuh, hukum yang ketujuh bagi niat itu adalah maksud, tujuan niat. Apa tujuan niat? Untuk membedakan antara perbuatan yang umum, yang adat, dengan perbuatan yang ibadah. Jadi niat wudu itu, ulama menyebutkan ada 3 cara niat wudu yang sah. Yang pertama, nawaitul wudu'a li raf'il hadas. Saya niat wudu untuk mengangkat hadas asghari yang kecil. Hadas asghar. Yang kedua, boleh niat seperti ini, nawaitul wudu'a atau nawaitu fardul wudu'i. Ya, jadi boleh nawaitul wudu'a saja sudah boleh. Yang ketiga, nawaitu thahara lis shalah. Ketiga niat ini dianggap sah oleh ulama. Namun baiknya, bagusnya niat itu seperti ini, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kenapa dibilang paling bagus? Karena menggabungkan semua yang disunahkan untuk disebut di dalamnya.